Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murni. Saya dari SD Negeri 2 Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang konsep pembelajaran interaktif untuk memenuhi salah satu tugas pelatihan digitalisasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Cirebon. Baiklah rekan-rekan, saya akan menjelaskan apa itu konsep, tujuan, dan pengertian dari pembelajaran interaktif. Tujuan. Konsep pembelajaran interaktif juga memiliki tujuan yang sama pentingnya bagi aparatur sipil negara, seperti halnya dengan siswa. Beberapa tujuan utama konsep pembelajaran interaktif antara lain: 1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Melalui konsep pembelajaran interaktif, ASN dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up-to-date, serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang tugasnya. 2. Meningkatkan keterampilan problem solving. Dalam situasi interaktif, ASN dapat melatih untuk menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan problem solving. 3. Meningkatkan kualitas kinerja. Pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN dengan membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan media dan teknologi yang tepat, ASN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugasnya. 4. Meningkatkan interaksi sosial. Konsep pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk berinteraksi dengan rekan kerja mereka, membangun jaringan, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang sama. 5. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk merasa lebih termotivasi dalam pekerjaannya, meningkatkan kepuasan kerja, dan merasa lebih terlihat, terlibat, dan berarti dalam tugas mereka. Pengertian pembelajaran interaktif. Pengertian dari pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelasnya. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif adalah multimedia, mobile learning, interactive whiteboard, collaborative learning, game-based learning. Multimedia. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran secara visual dan audio visual. Beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran antara lain presentasi PowerPoint, video pembelajaran, animasi, gambar-gambar. Presentasi PowerPoint ini, guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran. Nah, kalau video pembelajaran ini, guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas atau praktikum. Lalu animasi. Animasi ini dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit, yang sukar dipahami oleh peserta didik kita. Lalu gambar. Gambar juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa untuk memperhatikan dan mengingat materi pelajaran. Mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja
dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning ada antara lain: 1. Aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang kedua, mobile website. Mobile website ini yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Lalu ada e-book. E-book ini dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Kemudian yang keempat, game-based learning. Game-based learning ini dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian ada lagi mode pembelajaran interaktif ini seperti interactive whiteboard. Interactive whiteboard ini adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video. Interactive whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interactive whiteboard antara lain: 1. Software interaktif. Software interaktif ini seperti Smart Notebook atau Promethean memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pembelajaran yang interaktif seperti presentasi, diagram, dan gambar. Kedua, internet. Interactive whiteboard dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. 3. Pengenalan tulisan tangan. Beberapa interactive whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan tangan menjadi teks digital. Lalu ada lagi collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam collaborative learning, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain: 1. Group message aplikasi. Aplikasi pesan grup seperti WhatsApp atau Slack memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dan berbagi ide dan informasi dalam kelompok. 2. Collaborative document editing tool. Alat seperti Google Docs atau Microsoft Office Online memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam mengedit dokumen yang sama seperti laporan atau presentasi. Yang ketiga, virtual meeting tool. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Yang keempat, sosial media. Platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok. Game Basic Learning. Game Basic Learning ini adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam Game Based Learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam Game Based Learning antara lain: 1. Simulasi. Perangkat lunak simulasi seperti SimSeed atau Minecraft dapat untuk digunakan membuat simulasi kehidupan nyata yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang konsep seperti manajemen sumber daya atau keberlanjutan lingkungan. 2.
Permainan serius. Permainan serius seperti Foldit atau Eterna digunakan untuk mengajarkan konsep sains atau matematika dengan cara yang menarik dan terlibat. 3. Game edukasi. Permainan pendidikan seperti Quizizz atau Quizlet digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta melalui permainan kuis interaktif. Nah, keuntungan pembelajaran interaktif ini banyak sekali ya. Di antaranya ini dapat memotivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Kemudian meningkatkan partisipasi siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Lalu meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Kemudian memudahkan pemahaman materi pelajaran. Siswa lebih mudah memahami dan mengikat materi pelajaran dalam KBM. Meningkatkan kreativitas. Siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Ini ada contoh kuis. Mangga nanti bisa dipelajari bareng-bareng ya. Demikianlah pemaparan tentang konsep pembelajaran interaktif yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.